Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Widya Safitri dengan NIM F1B019015. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Governansi Digital. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang digital? Digitalisasi atau digital adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke dalam teknologi digital. Bentuk digital ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang. Era digital mulai hadir karena adanya revolusi yang awalnya dipicu oleh suatu generasi remaja yang lahir di tahun 80-an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal mula era informasi digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern. Digital adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia. Kehadiran era digitalisasi yang terjadi saat ini tidak serta-merta terjadi secara cepat dan instan. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? Governansi digital adalah sistem yang membantu menetapkan garis akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital suatu organisasi. Alat digital meliputi situs web, situs seluler, outlet media sosial, internet, serta produk dan layanan yang dipromosikan melalui internet. Governansi digital memberikan akuntabilitas yang jelas untuk siapa yang memiliki otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola semua alat dan proses digital organisasi dan memberikan akuntabilitas pada hal yang sama. Menurut Ali Rohman 2021, governansi digital adalah penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintah, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital? Governansi digital adalah salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan kepada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya, dikendalikan dalam satu sistem. Kehidupan sebagian besar masyarakat di era milenial sangat dimanjakan oleh adanya media elektronik dan perkembangan dunia digital. Namun, perlu disadari bahwa dunia digital selain dapat memberi manfaat, juga sering menghadirkan berbagai resiko bagi para pemakainya. Di era digitalisasi, organisasi maupun pribadi dapat lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan layanan jasa dan barang. Sumber daya manusia dapat menerapkan governansi digital dalam mengelola usaha dan pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat dan real time, mendukung terjadinya transparansi publik yang didukung penerapan konsep efisiensi, inovasi, fokus, kesetaraan, inklusivitas, dan kontrol yang menjadi kebutuhan dalam era sekarang ini. Setiap orang dapat mengembangkan kebutuhan dan kemampuan teknis dan akademis untuk dapat bersaing secara profesional dalam persaingan global dan era digitalisasi. Dengan governansi digital, pemerintah bisa menyelenggarakan pekerjaan pemerintah dengan mudah, khususnya pada pelayanan publik.
sehingga pelayanan dapat diakses dengan mudah, transparansi, dan akuntabel. Yang keempat, ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini, perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan e-government. Melalui e-government, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud seperti yang dikemukakan oleh Dwi Yanto 2011-181 bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. Yang pertama, website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website sering juga disebut dengan web dan dapat diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi, teks, gambar diam atau bergerak, video, maupun gabungan dari semuanya. Setiap instansi pemerintahan, daerah, atau kabupaten telah memiliki suatu media penyampaian informasi secara luas. Sejalan dengan itu, peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang diperlukan adalah dengan membuat suatu portal website. Website merupakan media baru yang sudah berkembang dengan pesat dan menjadi media informasi yang relevan bagi suatu instansi pemerintah. Dengan adanya website, informasi kemudian komunikasi antar pemerintah dan masyarakat menjadi sangat cepat dan lebih baik. Kehadiran website juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menyampaikan informasi kepada berbagai instansi pemerintahannya melalui situs websitenya https://banjarnegara.go.id. Di dalam website, kita dapat menemukan link dinas, link kabupaten, link badan, dan link kecamatan, link desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan terdapat layanan aduan masyarakat yang dapat dipergunakan. Di dalam website juga kita dapat menemukan link aplikasi Twitter, YouTube, dan juga Instagram yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, ada pelayanan online. Pelayanan online ini salah satu elemen dasar yang pada masa saat ini harus dipenuhi oleh suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang menyelenggarakan pelayanan publik baik dengan maksimal untuk menciptakan suatu pelayanan prima yang memiliki sifat efektif dan efisiensi. Salah satu contohnya adalah pelayanan di Dukcapil Banyumas. Di Dukcapil Banyumas ini terdapat pelayanan online aplikasi gratis KB Banyumas. Aplikasi gratis KB Banyumas ini disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempermudah kepengurusan kependudukan dalam pelayanan online di Banyumas. Aplikasi gratis KB ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan pembuatan berbagai dokumen kependudukan secara online langsung tanpa harus datang ke kantor di Dukcapil. Adapun yang perlu disiapkan untuk mendaftar melalui pelayanan online di Dukcapil Banyumas diantaranya yakni KTP dan juga nomor HP si pengurus. Layanan administrasi kependudukan ini dilayani secara online atau dalam jaringan daring.
layanan kependudukan yang dilayani di Gratis KB antara lain pembuatan kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, kartu identitas anak KIA, surat pindah keluar, surat datang, akta kelahiran dan akta kematian. Yang kelima, ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah menggunakan beberapa pelayanan publik yang berbasis digital. Yang pertama, LDIRU. LDIRU adalah E-Learning Jenderal Sudirman University untuk pembelajaran daring di Unsur. Kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan browser internet di laptop atau di komputer. Kita juga dapat mengakses LDIRU menggunakan smartphone atau HP dan dapat menggunakan aplikasi handphone install melalui Play Store dan pilih aplikasi modul. Saya menggunakan LDIRU untuk pembelajaran jarak jauh tanpa harus datang ke kampus dan ini dapat memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada KAI Akses. KAI Akses adalah aplikasi resmi penjualan tiket kereta api dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang tidak hanya menyediakan layanan penjualan tiket kereta api, tetapi juga memiliki berbagai fitur tambahan untuk kemudahan dan kenyamanan para pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi KAI, tiket kereta api dengan lebih mudah didapat, dengan harga yang lebih murah, serta fitur keunggulan lainnya seperti pembatalan dan reschedule online, serta e-boarding pass dan berbagai layanan KAI Group lainnya. Itulah tadi jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Governansi Digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.